Pernah tidak ketika mengamalkan sholawat sering datang tiba-tiba rasa malas, akhirnya sholawatnya pun terputus. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Sebelum ke tema pembahasan sahabatnya, jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Semoga menjadi pahala, menjadi amal jariah yang tidak terputus sampai yaumil akhir, dan semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan. Sahabat, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya untuk semua sahabat. Kenapa ketika kita lagi ngamalin sholawat itu tiba-tiba sering datang rasa malas gitu ya. Pengalaman saya emang itu ujian atau cobaan yang kita harus hadapi ya. Kita harus bisa melewati itu semua. Nah, sesuai juga ya sahabat, bagi semua sahabat yang sudah mengamalkan, tentu saja itu ketika malas itu kita lawan, justru di situ kita harus ketahui ya sahabat, di waktu itu ketika kita mempunyai hajat, nah disitulah sebenarnya pertolongan Allah akan datang. Cuma rasa malas itu kita sulit, kadang-kadang kita kalah untuk bisa melewati itu semua. Nah, tentunya bagaimana caranya biar ketika kita malas, padahal kita lagi mau mewujudkan impian-impiannya ya sahabat, seperti yang punya amanah, yang lagi mencari pekerjaan, yang lagi sakit, yang lagi mempunyai masalah. Nah, terkadang contoh sehari, 2 hari, 3 hari kita istiqomah nih gitu ya, karena kita ingin berharap mendapatkan banyak keberkahan, tiba-tiba langsung 25.000 misalnya gitu. Nah, akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari karena kita ngerasa bosan, ngerasa belum datang nih keajaiban, akhirnya timbul rasa kecewa, timbul rasa malas. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melawannya ya sahabat, itu kita terus apapun ya kita lawan malas itu. Nah, jadi bagaimana cara biar malas ketika bersolawat itu bisa terhindari ya? Yang paling utama, kita jangan terlalu ini dulu ya. Yang paling utama kita komitmen, jangan langsung 25.000 misalnya ya, 50.000, 15.000. Kita bertahap ya sahabat, dari yang paling kecil lah, minimal 1.000 seperti itu. Nah, justru ketika kita merasakan nikmatnya sholawat ya, ketika kita mengamalkan walaupun itu 1.000, contohnya lagi ngamalin nih sholawat Jibril misalnya, sholawat ala Muhammad, tapi kita bersolawat itu dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa mahabbah gitu kan, dengan penuh khusyuk. Walaupun itu misalnya sedikit sholawat ala Muhammad, tapi menyentuh ke dalam qalbu kita, ke dalam hati kita, yang nantinya akan timbul ketenangan di dalam diri kita. Seperti itu sahabatnya. Dan justru contoh gitu kan yang tadi saya sebutkan, kenapa tiba-tiba kok lagi mengamalkan sholawat itu sering datang rasa malas. Nah, disitulah sahabat, itu tanda-tandanya pertolongan Allah akan datang. Kenapa itu bisa kita ketahui? Karena di waktu itu
setan berharapnya kita tidak istiqomah. Di situ setan berharapnya kita tidak melakukan sholawat lagi, karena banyak sekali kedahsyatan sholawat bagi yang mengamalkannya dengan penuh istiqomah. Nah, itu ya sahabat. Nah, itu biasanya kalau walaupun misalnya itu lagi sholawat tetap malas, kita lawan. Kita yakin bahwa dengan wasilah kita mengamalkan sholawat, apa yang menjadi hajat kita akan Allah kabulkan dalam waktu cepat, sesuai dengan pengalaman ya sahabat. Itu seperti itu. Masya Allah, saya juga ketika misalnya ngamalin ya, tiba-tiba malas, tapi saya lawan. Terkadang pun saya manusia biasa, terkadang kalah juga. Jadi datang malas yang biasanya misalnya 10.000 jadi turun gitu ya, jadi 7.000, besoknya lagi turun lagi. Sering juga saya seperti itu, tapi sekarang saya harus bisa istiqomah, harus bisa ini gitu ya sahabat. Alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih bisa beristiqomah, dan semoga keistiqomahan ini bisa saya jaga untuk seterusnya. Dan untuk semua sahabat pun, untuk teman-teman ya, ayo kita mulai, kita lawan, kita yakin dan amalkan terus dengan istiqomah seperti itu. Nah banyak, salah satunya ada testimoni juga ya sahabat ya. Salah satu ibu yang beliau lagi kerja di luar negeri, beliau membutuhkan yang sangat mendesak di dalam waktu sehari. Beliau ini harus ada uang 20 juta. Akhirnya dengan penuh keyakinan terus, Masya Allah ya sahabat, paling baru 2 hari, Masya Allah, beliau akhirnya diberikan keajaiban. Beliau akhirnya ya dikasih sama bosnya 20 juta, tentunya dikasih pinjaman, walaupun itu pinjaman, padahal kan beliau masih punya sangkutan, kerjanya itu masih punya utang 2 bulan. Tapi Masya Allah gitu ya sahabat, atas pertolongan Allah, walaupun itu hasilnya pinjam, dikasih pinjam sama bosnya, tetapi itu bisa menjadi penuntas di dalam kebutuhannya. Karena kalau tidak ada tuh uang 20 juta itu, maka beliau mau dipermalukan ya. Akhirnya ya alhamdulillah pertolongan Allah dengan wasilah mengamalkan sholawat, alhamdulillah seperti itu ya sahabat. Jadi untuk semua sahabat nih yang lagi ngamalin, ayo ingat, ketika malas artinya disitulah kita harus lanjut, kita harus terus, kita harus istiqomah, karena di waktu itu keajaiban akan datang menghampiri, pertolongan Allah akan datang, dan itu semua tentunya butuh perjuangan. Lawan malas, ayo kita semangat, ayo kita bangkit. Kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita, mau siapa lagi? Ayo kita perbanyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi untuk semua sahabat ya, kesimpulannya bahwa salah satu keajaiban akan datang, pertolongan Allah akan datang, ridhonya Allah akan datang ketika kita bersolawat. Disitulah kita akan didatangkan rasa malas. Lawan malas ya sahabat, dengan lebih semangat, bersabar, dan bersyukur. Itulah ya sahabat, semoga video ini bisa sedikit bisa membantu semua sahabat ya, bahkan bisa menjadi tambah semangat untuk semua sahabat. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.